Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sandila Hanifa. My student ID is 11. Kali ini saya akan membahas tentang materi English Tenses, 16 English Tenses. Langsung saja. Yang pertama, introduction. Ada 3 jenis atau 3 tipe tenses dalam bahasa Inggris. 3 tipe tenses utama dalam bahasa Inggris, yaitu ada past, present, dan future. Nah, past ini artinya yaitu lampau, present saat ini, dan future masa depan. Nah, untuk memahami tenses ini sangat penting karena agar tidak terjadi miskomunikasi dalam sebuah percakapan. Yang pertama, past tenses. Past tenses sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada simple past tense. Simple past tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, sebelumnya bentuk tenses ini dibagi menjadi 3, ada positif, negatif, dan interrogatif. Interrogatif ini yaitu berupa kalimat tanya. Lanjut untuk contoh dari past simple. Yang pertama dalam bentuk positifnya, they visited Paris last summer. Rumusnya yaitu subject plus verb 2. Nah, di sini subjeknya yaitu they dan verb 2-nya yaitu visited. Nah, untuk bentuk negatif dari simple past tense yaitu subject plus did not dan menggunakan verb 1 atau basic verb, yaitu menjadi he did not go to school this morning. Nah, untuk bentuk interrogatif atau kalimat tanyanya, did atau did not-nya ini diletakkan di awal kalimat menjadi did he pay the bill yesterday, dan masih menggunakan basic verb atau verb pertama. Selanjutnya yaitu past continuous. Past continuous ini digunakan untuk kejadian yang masih berlangsung di masa lalu. Contohnya yaitu di sini ada we were playing football when it started raining. Di sini ada subjek we plus bentuk was atau were. Karena di sini we, maka pakainya yaitu bentuk were dan diikuti dengan verb plus ing, verb dengan imbuhan ing. Jadi we were playing football when it started raining. Untuk bentuk negatifnya tinggal ditambah bentuk not setelah bentuk was atau were-nya, dan untuk bentuk interrogatifnya bentuk was atau were-nya diletakkan di awal kalimat. Nah, selanjutnya ada past perfect tense. Past perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu dalam masa lampau. Di sini bentuk positifnya contohnya he had finished his designs before he went to work yesterday. Nah, itu sudah digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sudah terjadi. Ini kan he had finished, kejadian yang sudah terjadi. He had finished his design, menjelaskan kejadian yang sudah terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Nah, di sini sebelumnya before he went to work yesterday. Nah, untuk bentuk negatifnya tinggal ditambah bentuk not setelah bentuk had menjadi he had not been a high school student until last year. Dan untuk past perfect tense ini menggunakan bentuk verb 3. Untuk interrogatif atau kalimat tanyanya
had-nya diletakkan di awal kalimat menjadi had he entered the company before he achieved his master degree in 1990. Kemudian yang terakhir dari past tenses adalah past perfect continuous tense yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kegiatan atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah selesai pada waktu tertentu di masa lampau juga. Nah, di sini contohnya, he said that he had been working here for 10 years. Jadi, kejadiannya itu sudah selesai di masa lampau dan ada spesifik waktunya. Nah, di sini kan he had been working here for 10 years ada spesifik waktu 10 tahunnya. Nah, untuk bentuk negatifnya, setelah bentuk had ditambah not menjadi he was told that his teacher had not been waiting for him since 2 p.m. yesterday. Nah, untuk past perfect continuous tense ini juga menggunakan bentuk verb 3. Kemudian kita beralih ke bentuk yang present tense. Nah, present tense ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, atau general truth atau fakta-fakta. Contohnya yaitu Mario walks to work every day. Nah, dalam simple present tense ini menggunakan bentuk verb pertama. Dan untuk bentuk negatifnya tinggal ditambah bentuk do not atau don't atau does not, doesn't setelah subjek menjadi Mario does not atau Maria doesn't work very hard in the company. Dan untuk bentuk interrogatifnya, bentuk does, do, don't atau does-nya tinggal diletakkan di awal kalimat. Nah, di sini contohnya does you work very hard in the company. Kemudian present tense selanjutnya present continuous. Present continuous ini digunakan untuk kejadian yang masih terjadi saat ini dan masih terjadi. Contohnya sebelumnya kata kerja yang digunakan dalam present continuous ini diberi imbuhan ing. Contohnya the teachers are having a meeting at the moment. Nah, kata kerja have diberi imbuhan ing menjadi having, dan di sini ada kata kerja play diubah menjadi playing. Untuk contoh yang negatif ditambah bentuk not aja setelah subjeknya, seperti he is not playing computer games now. Dan kemudian present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk menunjukkan kejadian yang masih ongoing sejak kejadian itu dimulai atau baru saja selesai. Contohnya itu he has already finished his homework. Nah, di sini present perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga dan menggunakan bentuk has atau have setelah subjek. Contoh negatifnya he has not completed her assignment. Dan contoh interrogatif, as he completed the arrangement for the coming event up to now. Nah, kemudian present tense selanjutnya yaitu present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kejadian yang sudah selesai di masa lampau.
atau bisa juga digunakan untuk mendeskripsikan kejadian yang sudah dimulai di masa lampau dan masih continue atau masih berlangsung sampai sekarang. Contohnya, he has been working here since 1996. Nah, di sini itu kata kerjanya diberi imbuhan ing juga, dan bentuknya itu subject plus has or have plus verb 3. Sebelumnya ada been dulu, kemudian verb 3, verb ing. Jadi he has been working here since 1996. Dan bentuk negatifnya they have not been sleeping for days. Kemudian ada future tenses, dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama future simple. Future simple digunakan untuk kejadian yang akan terjadi di masa depan, digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, he will call you tomorrow. Kemudian future continuous digunakan untuk kejadian yang akan ongoing di masa depan. Contohnya, this time next week we will be traveling to Japan. Dikasih bentuk will ya di sini. Kemudian ada future perfect tense digunakan untuk mengungkapkan sebuah kejadian yang akan diselesaikan dalam waktu tertentu di masa depan. Contohnya, he will have finished the task by next Monday. Di sini ada spesifik waktunya, yaitu by next Monday. Kemudian yang terakhir ada future perfect continuous tense yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kejadian yang akan berjalan selama waktu yang lama pada poin waktu tertentu di masa depan. Contohnya, he will have been taking charge of the team for the next hour. Oke. Kemudian tenses selanjutnya ada simple past future tense. Simple past future tense ini digunakan untuk mengungkapkan, atau lebih simpelnya untuk menyatakan suatu tindakan yang akan dilakukan atau membuat prediksi dan membuat janji di masa depan saat si subjeknya ini berada di masa lampau. Contohnya, he said that he would leave in 3 days. Kemudian ada past future continuous tense. Past future continuous tense ini digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan sebuah situasi atau tindakan imajiner yang sedang berlangsung dan kejadiannya itu tidak langsung terpenuhi. Contohnya, I made a promise that I would do my homework all day long tomorrow. Kemudian past future perfect tense. Past future perfect tense digunakan untuk merujuk ke waktu yang akan datang, waktu tertentu di masa lampau, dan tindakan yang terjadi harus sudah selesai sebelum waktu yang akan datang. Contohnya, he told the student that they should have finished the homework this morning. Yang terakhir, tenses terakhir yaitu past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan sebuah tindakan atau kegiatan imajiner yang sedang berlangsung dan berlangsung selama periode tertentu atau titik tertentu di masa lampau. Contohnya di sini ada, I heard that you should have been teaching here for 10 years by this July. Okay, I think it's enough
for this material. Thank you for watching me, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.